minute to better life. Makna hidup berkemenangan dalam firman Tuhan adalah alami kekalahan dalam parameter dan target kesuksesan akan perihal-perihal yang terkait duniawi. Oke? Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema laksana Raja Wali, Tuhan goyang dan bangkitkan untuk tuntun kehidupan kita. Jadi ini cerita di firman Tuhan gitu. Ada cerita induk Raja Wali yang memang bagaimana dia menggoyangkan, membangkitkan sarangnya gitu, supaya anaknya belajar terbang, belajar untuk menjadi Raja Wali yang sesungguhnya. Nah Tuhan juga sama teman-teman. Tuhan itu menganggap kita ini seperti seekor burung Raja Wali, bukan seperti burung pipit atau burung apa gitu. Jadi kita ini diumpamakan sebagai burung Raja Wali. Nah Tuhan pengen kita ini benar-benar sikap karakter dan tindak tanduk kita itu benar-benar seperti burung Raja Wali gitu, yang benar-benar tangguh dalam hal menghadapi kehidupan sampai menyongsong ke alam akhirat yang akan datang. Nah ini saya coba kaitkan dengan impresi di kitab Matius teman-teman. Kitab Matius 17:27, kitab Matius pasal 17 ayat 27 teman-teman. Satu ayat aja karena ini cuman saya bicara bahwa cara kerja Tuhan itu memang biasanya irasional gitu, tidak dengan cara-cara rasional. Ini saya coba baca, ini cerita Yesus membayar biaya untuk bait Allah, tapi cara bayarnya tidak umum gitu teman-teman. Jadi tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi waktu itu seolah-olah Yesus coba sharing atau khotbah di dalam bait suci, tapi dikenain bea teman-teman untuk itunya. Padahal kan Yesus menyampaikan soal kebenaran firman Tuhan kan, tapi kena bea. Nah, cuman Yesus bilang kita nggak boleh ya ada hal-hal begini, kita ribut ini itu, nanti takutnya kita jadi batu sandungan. Dan akhirnya cuman yang cara yang anehnya Yesus itu kan ya coba terus di pinggir kolam suruh nangkap ikan gitu, di mulutnya ikan malah ada emasnya. Jadi bayarnya bukan dari dompetnya si Yesus atau muridnya, bayarnya dari mulutnya ikan tuh. Ikannya ada uang gitu yang untuk bayar bea di bait Allah itu gitu. Nah ini kan satu cerita satu sisi cerita bagaimana kita jangan jadi batu sandungan gitu teman-teman, karena hal-hal yang takutnya kita terlalu frontal atau bagaimana, jadi kita lebih baik ngikutin apa sih yang dunia harus lakukan itu apa gitu. Nah tapi cara-cara solusinya, kalau kita lihat cara solusinya Yesus, cara solusinya firman itu kan bagaimana caranya membayar bea itu dari uang, dari mulutnya ikan gitu. Kalau yang rasional kan bayar dari dompet kan, dari tas gitu, tasnya Yesus atau tas muridnya gitu. Tapi enggak gitu. Nah ini cara penyelesaiannya irasional. Jadi kapan kita bertindak secara rasional untuk kita tidak menjadi batu sandungan buat orang banyak, tapi kapan juga firman Tuhan atau Tuhan bisa bertindak dengan cara-cara yang untuk manusia irasional. Ya contohnya masalah tadi bayar bea tadi kan, istilahnya dari mulut ikan itu 4 dirham untuk bayar bea di bait Allah gitu. Nah ini saya alami banyak hal-hal seperti ini dalam hidup saya teman-teman. Ya udah 20 tahun ini, nanti saya mau sharingkan gitu. Setelah coba saya kaitkan ini, kalau cerita di kitab Matius kan jadi saya cuma bicara
kapan Tuhan ajar kita untuk bicara rasional, untuk tidak jadi batu sandungan, tapi juga kapan Tuhan bisa bisa memberikan solusi kepada kita dengan cara yang bukan rasional gitu, dengan cara irasional, yaitu 4 dirham dari mulut ikan tadi gitu. Kalau 4 dirham dari dompet ceritanya lain gitu, dari tas ceritanya lain. Ini 4 dirham itu dari mulut ikan loh, mulut ikan yang dipancing gitu. Nah ini kan sudah irasional. Jadi ada rasional, bagaimana Tuhan ajar kita harus rasional, dan bagaimana Tuhan harus mengajar kita bahwa ada hal-hal irasional yang dari Tuhan yang memang mesti diterapin gitu dalam hidup ini. Tuhan yang akan jamin. Nah untuk cerita jamin tuntun ini saya coba kaitkan dengan di kitab Ulangan teman-teman. Kitab Ulangan pasal 32, coba teman-teman lihat kitab Ulangan pasal 32 ayatnya 11 sampai 14 gitu. Kitab Ulangan teman-teman pasal 32 ayatnya 11 sampai 14, dan coba saya bacakan secara universal aja. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras, dadi dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba-domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum gitu. Jadi intinya di sini kalau kita simak di ayat 11 dan 12 teman-teman, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya gitu. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, menuntun kita, dan tidak ada Allah asing yang menyertai kita gitu. Nah ini yang saya alami teman-teman dalam kehidupan saya itu, ya mungkin saya langsung masuk ke dalam sharing saya aja gitu, bahwa saya mengalami hidup itu ya nggak tahu, kalau menurut saya, kalau saya kadang-kadang mikir, kalau dengan logika saya, dengan rasio saya, nggak mungkin saya mau seperti ini gitu, tidak mungkin saya mau mengalami seperti ini. Apalagi saya mencari Tuhan, saya mengenal Tuhan itu terlambat teman-teman. 40 saya baru mencari dan mengenang Tuhan gitu. Jadi sudah terlambat sekali. Sudah sempat 40 tahun hidup awal itu tanpa cerita hidup terkait dengan Tuhan itu sama sekali tidak ada. Nah ini saya coba sharingkan teman-teman. Cara kerja Tuhan itu irasional, tetapi rasional dalam realita kejadiannya gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, jadi cara kerja Tuhan itu irasional, bisa mendapatkan uang 4 dirham dari mulut ikan, tapi juga rasional. Kenapa rasional? Karena Tuhan nggak mau kita hidup menjadi batu sandungan bagi orang-orang dunia gitu. Nah ini yang saya bilang, cara kerja itu irasional, tetapi rasional dalam realita kejadiannya gitu. Bagaimana Tuhan tuntun kehidupan dalam keirasionalan, mengalami segala persoalan itu, tetapi selalu Tuhan selesaikan dengan kasih karunia-Nya, sehingga pada akhirnya Tuhan dapat lepaskan kita dari jadi batu sandungan bagi keluarga, baik pasangan hidup dan anak-anak. Yang saya alami seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya lakukan selama 20 tahun ini teman-teman, dari 40 sampai 60 tahun itu, saya pikir ini wajarnya istri saya ribut, wajarnya anak saya ribut loh, wajarnya semua keluarga saya ribut, wajarnya semua orang tua saya ribut, wajar gitu. Karena apa? Karena yang saya lakukan itu aneh gitu. Ya kadang-kadang saya sendiri juga tidak mau gitu melakukan apa yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi saya benar-benar hampir meninggalkan aktiviti duniawi gitu. Ya sampai hari ini juga saya benar-benar 20 tahun ini kan sudah kategorinya sudah benar-benar apa ya teman-teman. Jadi benar-benar mungkin secara rasional, secara duniawi, secara kurang bijaksana mungkin dinilainya gitu. Meskipun Tuhan tempatkan saya gitu, dari 40 ke atas ini Tuhan tempatkan saya kalau di cerita di usaha itu ada posisi jabatan namanya komisaris teman-teman. Jadi komisaris itu benarnya ya memang hanya kebijakan. Kadang-kadang kalau di perusahaan besar atau perusahaan negara gitu, kadang-kadang komisaris itu malah bisa merangkap duduk di beberapa posisi gitu. Tapi dengan usaha saya yang baru segede gini,
logikanya nggak pantas gitu. Ya saya bener-bener seumur 40-an duduk di fungsi komisaris, nggak pantas teman-teman. Kenapa? Karena secara dunia 40 itu masih fight gitu, lagi fight-fightnya. Bahkan kalau di dunia barat diartikan 40 itu like begin at 40 gitu. Jadi hidup itu mulai dari 40. Saya malah kebalik loh. 40 itu malah saya diarahkan gitu. Seolah hidup itu terarah menjadi lebih ke rohani daripada ke duniawi gitu. Nah, cuma saya nggak bisa, saya nggak bisa rem itu teman-teman. Saya nggak ngerti apakah teman-teman juga ada yang ngalamin seperti saya nggak. Saya juga jelasinnya susah. Secara rasio saya pengen nolak itu gitu, dorongan hati saya terhadap rohani ini saya mau nolak. Tapi secara rohani, secara roh gitu di dalam roh saya tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Sampai 20 tahun ini juga kalau bicara rasio kadang-kadang masih mangkal teman-teman. Secara jiwa ya, maksudnya secara jiwa dan tubuh ini saya kok jadi kayak begini, payah banget dibanding waktu 40 gitu. Sebelum periode saya, sebelum 40 banyak teman-teman saya, keluarga saya bilang saya ini lebih pinter, lebih bijak, lebih pandai, lebih apa segala macam waktu sebelum 40 dibanding 40 ke 60 gitu. Jadi itu apa hal-hal yang umum. Nah, ini kan pasti jadi batu sandungan teman-teman. Batu sandungan khususnya buat keluarga saya. Yang keluarga saya yang terdekat pasti urusannya istri dan anak-anak gitu. Ini pasti teman-teman jadi batu sandungan itu. Saya ngerti itu gitu. Tapi dengan berjalannya waktu teman-teman selama 20 tahun ini, yang saya khawatirkan menjadi batu sandungan itu ternyata ya tidak benar-benar terwujud 100% jadi batu sandungan, enggak juga gitu. Jadi banyak hal yang timbul tenggelam yang kadang-kadang keluarga itu, istri maupun anak-anak mungkin kesel kali melihat saya berakting di fungsi komisaris padahal pantasnya mesti di fungsi direktur, ya bahkan ada divisi tertentu yang mesti di fungsi manajer mungkin gitu. Ini saya jelasin begini mudah-mudahan tangkap ya. Jadi kalau fungsi di perusahaan itu ada komisaris, ada direktur, ada manajer, ada supervisor, terus turun ke bawah gitu. Nah, kalau komisaris itu banyaknya begitu, urusannya kebijakan, misalnya arahnya mau kemana gitu, yang makro-makro aja gitu. Kalau direktur berarti director ya, direction gitu. Jadi bagaimana mengarahkan orang-orang. Kalau manajer berarti yang ngatur gitu. Nah, saya sebenarnya perusahaan segede gini dengan umur saya seperti ini nggak pantas teman-teman duduk di fungsi komisaris itu gitu. Logikanya kalau yang duduk di fungsi komisaris itu biasanya setelah pensiun dari direktur teman-teman. Jadi setelah umur 55 atau setelah 65 biasanya orang direktur menjadi fungsi komisaris. Lah saya umur 40 seolah-olah di fungsi komisaris gitu. Jadi akhirnya kan ya kerjanya nggak dianggap nggak maksimal jadi batu sandungan tadi gitu. Nah cuman setiap timbul masalah, Tuhan itu tidak lepasin saya gitu. Jadi seperti tadi yang cerita burung Raja Wali tadi kan gitu. Jadi laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi kalau kita lihat pola hidupnya burung Raja Wali ajar anak-anaknya terbang, itu seperti itu teman-teman. Raja Wali itu kan sarangnya tinggi sekali gitu, yang di dunia ini sarang burung yang tertinggi itu ya di Raja Wali. Mungkin udah di gunung ya, di gunung pun dia milih lagi di pohon yang tertinggi gitu. Jadi dia bertengger di situ gitu, atau di pucuk gunungnya yang tertinggi gitu. Dia bertenggernya di gitu gitu. Jadi nah waktu ngajar anak-anak terbang teman-teman, si sarangnya ini digoyang-goyang gitu, digoyang-goyang, dibongkar bangkitkan supaya anaknya jatuh gitu. Nah waktu anaknya jatuh ini si induknya melindungi teman-teman. Ya hebatnya Raja Wali itu gitu loh. Jadi waktu anaknya jatuh dia bisa dengan tepat dan pas gitu. Ya bisa ya dicengkram, dipegang, ya bisa juga dijagain pakai sayapnya, bisa juga dibantu didorong mungkin dari push angin sayapnya kepak si induk Raja Walinya. Jadi pola kerjanya begitu, terus udah sampai udah diangkat lagi, masukin sarang lagi, dibegitukan lagi. Nah ini yang saya alamin ikut dengan Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan itu kadang-kadang biarkan yang terjadi, dibiarkan, tapi dituntun gitu. Yang tadi saya bilang, jadi banyak hal-hal yang bahkan harusnya menjadi batu sandungan itu ternyata tidak menjadi batu sandungan secara total jadi batu sandungan, tidak. Karena selalu ada solusinya teman-teman.
Ya, misalnya wah cash flow-nya masalah, nanti Tuhan keluarin solusi cash flow. Waduh, kendala dengan manpower, nanti Tuhan juga bisa aturkan manpower. Waduh, ini nggak ada peluang bisnis atau peluang usaha, nanti Tuhan juga bisa ciptakan peluang usaha. Jadi selalu begitu gitu. Tapi dalam kondisi saya off gitu, dalam kondisi saya di fungsi cuman komisaris itu. Jadi kerja saya sehari-hari cuman bagaimana caranya 20 tahun ini, bagaimana bangun subuh yang mencari Tuhan gitu sampai ya aktivitas bisnisnya benar-benar konyol, benar konyol seperti seorang komisaris di usia yang terlalu muda gitu, terlalu muda menjadi komisaris. Tapi kalau tidak alamin seperti ini, saya juga mungkin nggak bisa punya pengalaman rohani seperti hari ini gitu teman-teman. Mungkin Tuhan anggap saya udah terlambat sekali karena umur 40 saya belum mencari Tuhan, saya juga belum mengenal Tuhan sama sekali gitu. Jadi mungkin ya saya nggak ngerti apa itu cara Tuhan seperti itu untuk saya gitu. Cuman saya sharingkan, jadi kalau teman-teman yang mengalami seperti saya ya dan belum selama saya prosesnya belum 20 tahun ya mungkin jangan kaget teman-teman, cara kerja Tuhan itu bisa seperti itu. Jadi ingat ceritanya di kitab Ulangan pasal 32 ayat 11 sama 12 ini teman-teman. Jadi Tuhan itu kalau memang kita dipilih Tuhan atau kita memang taat, takut akan perintah Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, ya Tuhan akan perlakukan itu seperti di ayat 11 dan 12 tadi. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya gitu, melayang-melayang di atas anak-anaknya. Jadi kita itu anak-anaknya, Raja Wali itu adalah diumpamakan Tuhannya. Tuhan mengembangkan sayapnya, menampung seekor, menampung kitanya gitu, dan mendukungnya di atas kepaknya. Jadi kadang-kadang Tuhan juga lindungi kita lewat kepakan-kepakan Tuhan untuk kita belajar terbang gitu teman-teman. Itu yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Jadi yang tadi dikatakan contohnya di kitab Matius 17:27 yang tadi cerita 4 dirham dari mulut ikan itu kan apa ya, jadi jangan menjadi batu sandungan, tapi tetap Tuhan memberikan solusinya irasional bagi dunia. Nah begitu pun sama urusan yang hidup dengan Raja Wali ini teman-teman. Jadi Tuhan biarkan kita mengalami banyak persoalan, banyak permasalahan yang terkait dengan rohani, tapi Tuhan selalu jagain teman-teman. Sampai ke yang paling berontak itu pasti keluarga, benar-benar pasti pasangan hidup kita, yang suami mungkin istrinya mungkin suaminya gitu, itu pasti loh. Yang kedua baru ke anak-anaknya gitu. Kalau yang dari pihak di luar keluarga kan rasanya lebih mudah dihindari gitu teman-teman. Jadi kalau sama anggaplah keluarga besar, ada yang ke kanan, kitanya ke kiri, ya kita masih bisa ya sudah berjalan masing-masing, kita ke kiri dia ke kanan. Tapi kalau udah bicara dengan pasangan kan susah teman-teman. Bagaimana caranya suami menghindari istri, bagaimana istri menghindari suami dan anak-anak gitu kan susah. Tapi kalau saya lihat di sini ya on off gitu. Tapi kalau saya lihat dari grafiknya gitu ya apa ya, karena memang apa yang Tuhan lakukan untuk kita itu irasional terjadi gitu. Ya orang-orang yang berpikir rasional pun jadi dipaksa untuk lebih percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Meskipun Tuhan mengantisipasi masalah-masalah kita itu tidak seperti rancangan dan kehendak kita, tidak seperti rancangan kehendak manusia. Jadi, nah ini keluarga saya mulai melihat ini teman-teman. Jadi kalau sampai ini hari, kalau saya ditanya, saya tetap mau lanjut ikut Tuhan atau saya berbalik ke dunia, kayaknya dari jiwa dan tubuh kadang-kadang masih berasa akan berbalik gitu, berbalik meninggalkan Tuhan. Tapi kalau bicara dari sisi roh, udah nggak bisa teman-teman, karena ada satu sukacita, ada damai sejahtera yang di dalam roh kita yang tidak bisa dijelaskan gitu, tidak bisa dijelaskan secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita, dan juga secara tubuh kita. Ya kita dalam kondisi yang cukup saja kok, tidak berkelebihan gitu. Mestinya kan tubuh berontak gitu, tapi enggak loh, enggak alamin itu gitu. Begitupun jiwa gitu ya, meskipun kita keganggu, kok kita jadi begini, seperti terjebak, seperti ini gitu. Ya, tapi realitanya di dalam roh kita nggak mau ninggalin Tuhan gitu. Nah, apakah ini yang disebut damai sejahtera? Saya nggak ngerti gitu. Nah, ini yang nanti saya coba sharingkan lebih lanjut teman-teman. Firman katakan di dalam Ulangan 32 ayat 11-12 tadi, yang tadi cerita Raja Wali tadi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarang dan menjatuhkan anak-anaknya, tetapi menjaga dengan melayang-layang di atasnya dengan mengembangkan sayap untuk menampung dan mendukung
ya di atas kepakan sayapnya tadi saya udah ceritakan begitu gitu. Jadi Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi membiarkan kita mengalami proses kebebasan rohani itu dengan Tuhan tuntun loh, bukan dilepaskan begitu aja gitu. Dengan dituntun selama kita mau taat dan takut akan perintah dan peraturan firman Tuhannya. Nah yang repot ini banyak teman-teman yang mungkin Tuhan pilih dan mengalami ujian cobaan permasalahan seperti ini, tapi kurang taat dan kurang takut akan perintah peraturan Tuhan, atau ya tidak mengenal, tidak mengerti lebih dalam akan perintah peraturan firman Tuhan, sehingga akhirnya ujian cobaan itu dihadapi dengan kekuatan manusianya kita gitu. Nah ini yang bahaya teman-teman. Ini bisa di luar tuntunan Tuhan, di luar kontrol Tuhan, bisa bahaya sekali gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau taat melakukan firman Tuhan, yang mesti total, harus total dengan Tuhan gitu. Tidak bisa separuh-separuh. Yang separuh-separuh firman lain katakan akan dimuntahkan gitu. Demikian juga Tuhan akan menuntun hidup orang-orang yang dipilih dan diberikan kasih karunia yang daripadanya. Jadi intinya gitu teman-teman. Apabila kita dipilih, ya dipilih itu kan rasanya semua juga dipilih kali ya. Cuman masalahnya kan reaksi kitanya bagaimana gitu. Ya reaksinya. Tapi mungkin ada yang dipaksa, saya juga nggak ngerti gitu. Ya dipaksa untuk ikut Tuhan gitu. Cuman rasanya kalau di firman yang umum kan semua juga dikasihi Tuhan kan. Mereka Tuhan memberikan kesempatan yang sama. Cuman kan mungkin kembali ke karakter orang masing-masing. Ada yang mungkin cuek-cuek aja, nggak dengar-dengeran gitu tentang Tuhan, tapi juga ada yang mau dengar-dengeran tentang Tuhan gitu. Nah, cuma kalau saya lihat di sini ya begitu teman-teman. Jadi Tuhan itu bagaimana terhadap kita itu solusinya selalu dengan bagaimana berujung ke kasih karunia Tuhan gitu. Jadi bagaimana Tuhan ajar kita mengatasi segala sesuatu bukan dengan mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan jiwa kita sendiri, mengandalkan tubuh kita sendiri, tapi berujung ke kasih karunia Tuhan itu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan semua permasalahan itu oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kita mengandalkan sendiri atau karena orang lain gitu. Tuhan nggak mau seperti itu. Karena begitu orang sudah bisa mengatasi masalah aman, dalam arti kata kehidupannya aman, dalam arti kata tidak memerlukan Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini justru yang meninggalkan Tuhan, teman-teman. Karena dianggap sudah mampu untuk mandiri sendiri. Sedangkan Tuhan kan nggak mau gitu. Ya, bukan cuma ukurannya mampu mengatasi hidup di dunia ini gitu. Yang Tuhan mau kan justru bagaimana caranya kita manusia itu mampu mengatasi sampai hidup untuk di persiapan hidup baru di alam akhirat nanti, teman-teman. Yang Tuhan mau seperti itu, teman-teman. Jadi ya kembali lagi, kenapa Tuhan lebih memilih untuk kita mengandalkan kasih karunia dari Tuhan dibanding mengandalkan diri sendiri atau kekuatan diri kita sendiri? Ya karena ujungnya tadi, teman-teman. Karena kalau kita mengandalkan diri sendiri, ya akhirnya sulit sekali kita untuk bisa meneruskan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, yang hidup baru di alam akhirat, di dalam surga itu gitu. Nah ini Tuhan pengen seperti itu. Adalah hal yang mustahil jika orang yang tidak dipilih untuk mau dan mampu melakukan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki dalam firman-Nya. Ini di pengertian saya, teman-teman. Rasanya saya pun kalau Tuhan tidak pilih, saya juga tidak mau, teman-teman. Tidak mau dan tidak mampu gitu untuk bisa seperti hari ini. 20 tahun saya masih seperti ini, dan saya tadi katakan bahwa secara jiwa dan tubuh saya tidak ikut Tuhan selama 20 tahun, tidak tampak sama sekali lebih bagus, lebih hebat daripada sebelum umur 40 tahun sebelum ikut Tuhan, teman-teman. Jadi saya bicara dari sisi duniawi, ya cukup saja gitu, tidak berlimpah. Bahkan mungkin kalau dibanding dengan masa lalu kalah gitu, secara duniawi kalah jauh gitu. Apa aja dulu bicara kalau jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, misalnya mobil tiap tahun mau ganti atau mau bagaimanapun juga mudah sekali gitu. Sekarang juga nggak bisa, teman, nggak bisa melakukan seperti itu. Cuman yang aneh, teman-teman, kalau sekarang saya dibalikin, ditanya gitu oleh Tuhan gitu atau orang mau nggak balik seperti dulu, saya bisa jawab tidak mau, teman. Saya tetap milih yang seperti sekarang gitu. Saya nggak ngerti, saya cuma ada rasa
kalau kalau kita udah lebih mendalami mengerti akan firman Tuhan kan selalu saya katakan kan ada tiga teman. Manusia itu ada tubuh, jiwa sama roh gitu. Nah, kalau bicara jiwa dan tubuh teman-teman, pengen balik seperti dulu gitu. Ya kenapa saya kok sekarang jadi cuman cukup, kalau dulu kan berlimpah gitu. Apa aja bisa, segala penggunaan nafsu dunia bisa, urusan harta tahta cukup semua. Tapi kalau sekarang karena saya udah latihan 20 tahun ini, saya benar-benar matikan ini semua teman-teman. Jadi sekarang saya nggak pernah butuh mobil yang mesti bagaimana gitu, enggak. Jadi yang penting berfungsi sesuai keperluan ya sudah gitu. Kalau dulu kan nggak bisa teman-teman. Saya nggak bisa, ini mobilnya udah ketuaan mesti ganti nih. Oh ini udah setahun udah bosan harus ganti. Sekarang udah sama sekali nggak kepikiran. Bahkan kantor gitu di perusahaan memberikan saya facility mobil-mobil yang jauh lebih mewah daripada yang saya pakai sehari-hari. Saya juga nggak pakai teman-teman. Saya pakainya mobil yang saya anggap praktis, yang besarnya cukup, yang ideal, nyetirnya nggak capek, parkir gampang, dicuri maling juga malingnya males karena udah mobilnya udah cukup tua gitu, nggak ada branding yang itu ya begitu teman-teman. Padahal kalau mikir dulu saya pasti nggak bisa gitu. Ya, saya kerja juga tidak dengan ukurannya sekarang harus begini, harus begitu, enggak juga gitu. Jadi benar-benar hidup di sekarang ini seolah udah nggak ada kepengen apa-apa teman-teman. Jadi pengen takut mati juga tidak gitu, takut mati tidak, takut bankrupt perusahaannya enggak, takut nanti sama keluarga ribut enggak gitu. Jadi nggak ada apa-apa gitu. Cuman yang dirasakan ada satu damai sejahtera di dalam itu yang merasa bahwa ini kayaknya bener loh, hidupnya harus begini gitu. Meskipun kembali lagi secara jiwa dan tubuh ini protes teman-teman. Ada gitu, sampai hari ini juga tetap protes gitu. Tapi begitu nanti kita menyadarkan balik lagi apa yang Tuhan rancangkan dan kendaki di firman-Nya, ya kita balik lagi, ya benar kita mesti alamin seperti ini gitu. Jadi ada istilah kalau orang dunia bilang bagaimana hidup kita harus berkemenangan. Kalau dalam arti sekarang itu buat saya berkemenangan itu nanti teman-teman. Berkemenangan itu untuk nanti waktu kita di hidup yang baru di alam akhirat gitu. Tapi justru di dunia ini bukan berkemenangan teman-teman. Jadi kebalik gitu. Kalau orang rohani katakan bahwa kita harus berkemenangan di dunia ini, menurut saya salah gitu. Jadi ya boleh-boleh saja gitu berkemenang, tapi bukan untuk dinikmatin. Tetap aja mestinya kalau di dunia ini, hidup di dunia itu adalah ya harus kekalahan gitu. Ya meskipun bisa saja Tuhan bikin kekalahan kita di dunia, kita mendapatkan kemenangan di akhirat, tapi kekalahan di dunia ini Tuhan berikan kelimpahan yang Tuhan beri loh. Ya seperti ayat dasar yang pertama kan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu carilah Tuhan dan firman-Nya, baru Tuhan akan tambahkan. Nah, bukan mustahil gitu. Jadi cuma sasaran targetnya, sasaran tembaknya bukan ikut Tuhan di dunia ini istilahnya harus berkemenangan. Saya pikir salah gitu. Ikut Tuhan di dunia itu bukan kemenangan, justru kekalahan gitu. Cuman kalau kekalahan itu Tuhan beri dispensasi, ada tambahan sebagai harta tahta dan pemenuhan nafsu dunia yang positif, yaitu tambahan dari Tuhan. Jadi bukan target kita, bukan keinginan kita teman-teman. Jadi kalau bicara dari sisi Tuhannya, kemenangan yang Tuhan maksud itu adalah kemenangan di kehidupan baru di alam akhirat gitu. Kalau di dunia ini disebut kekalahan, meskipun kekalahan itu oleh Tuhan bisa ditambahkan soal sukses duniawi tadi gitu. Mudah-mudahan teman tangkap ya maksud saya gitu. Jadi saya juga mengharapkan teman-teman kalau memang bisa Tuhan juga kasih kelimpahan ke saya di dunia ini. Cuman mungkin kelimpahan di dunia saat ini saya tidak akan pakai untuk kepentingan saya pribadi atau keluarga saya, karena memang sudah keburu mengerti gitu bahwa maksud Tuhan bukan begitu. Jadi kalaupun ada kelimpahan ya kita akan pakai bagaimana menjadi alat Tuhan gitu, yang memberitakan keselamatan, kebenaran kepada sesama kita. Mungkin ujungnya itu teman-teman. Bentuknya apa ya nggak tahu, kita cari gitu yang kira-kira cocok buat kita kan, yang Tuhan kasih talenta kita apa gitu, beban kita apa ya itu saja gitu. Jadi pengertiannya berubah teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa kemenangan yang sering digembar-gembor oleh orang rohani yang mungkin loh belum dalam mengerti firman Tuhan bahwa hidup dengan Tuhan itu harus berkemenangan duniawi, itu menurut saya salah. Ya hidup berkemenangan benar, tapi untuk alam akhirat. Adapun kalau di dunia ini justru kita mesti menerima kekalahan gitu. Tetapi kekalahan yang disertai dengan ya
kasih karunia Tuhan gitu yang berupa tambahan tadi, harta, tahta, dan pemenuhan nafsu dunia yang positif tadi gitu. Nah, apa sih harta, tahta, dan pemenuhan nafsu dunia yang positif? Salah satunya itu menjadi alat Tuhan gitu. Bagaimana memberitakan ya lewat harta dan tahta serta pemenuhan nafsu dunia yang positif tadi untuk bisa memberikan kebenaran kepada orang lebih banyak gitu. Karena yang firman katakan kemenangan, makanya adalah kemenangan dalam hidup baru di akhirat. Nah, ini saya udah jelasin di dalam surga, di mana untuk mendapatkan hal ini justru harus alami kekalahan di dunia dengan tidak merancangkan serta menghendaki apa yang diharapkan dan ditargetkan oleh orang dunia. Jadi saya udah jelaskan itu. Jadi beda teman-teman. Jadi apalagi yang saya agak keberatan itu kalau sampai orang yang mengaku rohani tapi bisa mengarahkan misalnya teman-temannya gitu atau mementor umat-umatnya bahwa parameter ikut Tuhan itu adalah kemenangan di dunia ini. Rasanya salah besar gitu. Jadi kemenangan itu di alam akhirat nanti gitu. Adapun di sini harus kalah justru. Bagaimana kita harus kalah di dunia ini. Tapi yang tadi dikatakan kalahnya itu Tuhan bisa memberikan kasih karunia Tuhan bisa memberikan dispensasi tambahan yang berupa tadi harta, tahta, dan bangunan nafsu yang dunia yang positif tadi gitu. Untuk apa? Untuk menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran kepada sesama yang lebih banyak lagi gitu. Sampai ke ujung bumi kalau bisa Tuhan inginkan. Kuncinya itu teman-teman, kalau pengalaman saya gitu. Nah, kedalaman pengertian akan firman serta keinginan beriman kepada pribadi Tuhan sajalah yang dapat membuat kita dapat menerima damai sejahtera dalam roh kita meski kadang masih goyang dari jiwa dan tubuh kita. Tadi saya juga udah jelaskan, jadi intinya gitu teman-teman. Jadi saya alami banyak masalah. Sekarang saya sudah umur 60, saya tidak mengerti kapan Tuhan mau panggil saya. Kalau bicara firman berarti umur 70-80 tahun gitu. Tapi kan banyak mentor-mentor rohani gitu yang cukup ekstrim, yang radikal, memang mengajarkan hal yang sama teman-teman. Bagaimana caranya kita sebelum meninggal umur 70 atau 80, kita bisa nggak meninggal sekarang gitu. Kita sudah berasa meninggal sekarang. Meninggal sekarang berarti memang sudah merasa mau setiap saat kapan mau meninggal juga tidak apa-apa gitu. Karena kita sudah prepare untuk meninggal gitu. Jadi meskipun saya baru 60 nanti meninggal umur 70 atau 80, 10-20 tahun, dari sekarang pun saya belajar untuk meninggal kok. Bagaimana saya meninggal gitu. Meninggal itu berarti memang udah berasa gak hidup yang tadi dikatakan kan. Bagaimana belajar daging kita tidak hidup di sekarang. Jiwa dan tubuh kita susah terimanya teman-teman. Jiwa dan tubuh selalu ganggu kita untuk bisa tidak menerima itu gitu. Tapi ya ini salah satu yang Tuhan bilang itu yang Tuhan nggak mau matikan. Jadi daging kita itu Tuhan nggak mau matikan supaya kita dilatih terus untuk makin baik, makin benar gitu teman-teman. Nangkep nggak maksudnya teman-teman? Jadi karena kita masih hidup ini, Tuhan masih kasih peluang bagaimana kita mengasah gitu, mengasah kedalaman pengertian firman Tuhan dan mengasah soal tingginya level iman kita gitu. Nah ini caranya bagaimana? Tuhan tidak bunuh daging kita. Caranya jiwa dan tubuh itu dibiarkan, tetap dibiarkan hidup gitu. Nah ini urusannya nanti kita pribadi tinggal mengasah dengan roh kita kan. Bagaimana kita belajar roh kita diangkat terus sampai jiwa dan tubuh kita akan mengikuti gitu. Pertama mungkin berat teman-teman, mungkin jiwa dan tubuh ikutin roh misalnya mau 100% gitu. Nah ini jangan-jangan jiwa dan tubuh itu cuma 90% maunya gitu. Berarti 90% masih menyimpang, 10% seperti roh yang inginkan. Roh ini kan dasarnya kan dari apa yang firman Tuhan perintah peratur kan total perintah dan peraturan dan lakukan firman Tuhan. Itu kan 100% gitu. Nah si jiwa sama tubuh ini pelan-pelan dari 90%, nanti semakin dewasa rohani jadi jiwa dan tubuhnya akan ke bawah jadi 80% mau bertahan tapi 20% udah ngalah, 30% ngalah, 40% ngalah. Terus sampai lama-lama ya unsur ini makin kecil teman-teman. Makin kecil. Ya mudah-mudahan setelah mati ini 0 gitu. Kalaupun nggak 0 ya seminimal mungkin deh. Jadi saya coba jelaskan seperti ini loh. Jadi kembali lagi saya bisa katakan seperti ini, bukan saya mau ikut Tuhan atau mampu ikut Tuhan. Ini karena memang ya kembali lagi yang tadi di kitab Ulangan 32:11-12 tadi bahwa Tuhan itu
memang seperti induk Raja Wali yang menjaga anak-anaknya bagi kita yang mau taat dan takut akan Tuhan. Itu satu. Kedua, kembali lagi kita kadang-kadang udah nggak bisa nolak mau atau nggak mau teman-teman, karena memang ini kembali lagi ya pilihan Tuhan. Tinggal problemnya sekarang tinggal kitanya mau nggak gitu taat dan takut akan Tuhan gitu. Kalau kita taat dengan Tuhan ya akan masuk ke situ. Nah yang ketiga, apabila kita taat dan takut akan Tuhan, kita mesti all out teman-teman, all out untuk benar-benar belajar mendalami pengenalan firman Tuhan dan belajar benar-benar melakukan firman Tuhan ya dengan cara yaitu menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Kalau tidak, kita tidak kuat teman-teman. Nah nanti berujung yang kesimpulan tadi 1, 2, 3 dan itu berujung gitu teman-teman. Jadi akan ada kesimpulan bahwa oh ternyata kemenangan hidup yang Tuhan maksud itu adalah hidup baru di akhirat nanti. Berarti kalau sampai di dunia ini orang dunia atau orang rohani yang masih belum dewasa rohani katakan bahwa harus berkemenangan di dunia ini, salah gitu. Mestinya di dunia ini kita ngalamin kekalahan. Adapun kalau ukurannya sukses duniawi, yaitu bukan targetnya, itu tambahan yang dari Tuhan yang memberikan, bahwa ya tambahannya adalah harta, tahta, dan pemenuhan nafsu duniawi yang positif untuk kepentingan menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan firman Tuhan kepada sesama sampai ke ujung bumi. Oke teman-teman, see you, bye-bye.